Ini Mas Doni. Ada apa emang? Cek fokus. Saya merasakan ada kedatangan sebuah energi ya. Lumayan besar ini. Coba dicari keberadaannya. Udah wujud atau udah padat atau belum? Coba ya. Teliti. Senternya. Ini ada senter. Senter yang lain lagi ada Mas. Mas Diki. Tapi mati Dik. Nggak bisa tuh rusak. Kesana parahnya. Coba dicari. Wujudnya kan kita nggak tahu ini. Emang udah nampak apa belum ya? Astagfirullahaladzim. Man. Kaget. Apain lari lupa. Kakak putus Mas. Cuman pegang nih. Jadi Mas, Ini apa sosoknya? Hah? Enggak apa ya? Enggak apa. Tongkat ini Bang. apa tadi yang memanggil ya? Kita kan belum sampai tempat. Tuh lagi. Apaan? Ya lagi komunikasi. Monggo. Silakan. Ah, mikirin center. Salamu saya terima. Perkenalkan, saya Probo. Ansan. Kayaknya rezekinya baik Mas. Jadi itu Mas Iwan. Tuan Raja. Ini Tuan Raja Mas. Beberapa hari ini saya sudah menuju ke Gintung Wangi, melanjutkan seperti Japagiri yang memberikan informasi kepada saya. Terima kasih kau telah hadir di tempat saya ini. Itu tanda kau telah menerima pesan dari Japagiri untukmu. Dan sebelumnya saya minta maaf. Saya tidak bisa menemuimu secara langsung karena kau mengetahui sendiri kondisi saya seperti ini. Tuan Raja, kenapa? Saya sudah tidak bisa bepergian jauh. Mohon maaf, Tuan Raja. Tuan Raja berjalan terlalu cepat. Mohon maaf Tuan. Ini Tuan Raja. Harus saya pegang karena sudah tua. Penjaganya ya. Terima kasih kau mengikuti saya. Saya harus buru-buru menemui manusia ini. Kita lanjutkan pembicaraan Tuan Raja. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya telat datang ke sini. Ternyata akses jalan untuk menuju ke sini itu tidaklah mudah Tuan Raja. Saya harus menghabiskan 3 hari baru sampai di sini Tuan Raja. Tapi setelah saya tahu jalannya ternyata mudah ya. Iya, melewati gunung, melewati lembah kok, memang jelas.
Samudra. Apakah benar Tuan Raja seperti yang Japagiri telah sampaikan kepadaku mengenai alap-alap pulung gantung? Memang semua yang dikatakan oleh Japagiri itu benar. Itu adalah utusan saya untuk mencari dan menyampaikan itu semua terhadapmu. Karena saya sudah mendengar banyak tentang dirimu menghadapi permasalahan yang besar tentang dunia gaib. Jadi seperti ini Tuan Raja. Saya sangat tertarik dengan itu dikarenakan yang pertama ada sangkut pautannya dengan manusia. Jadi saya tidak mau keberadaan alap-alap itu mengganggu kedaulatan manusia itu, Tuan Raja. Jadi kau bersedia untuk membantu menangkap alap-alap itu? Sebelumnya seperti ini Tuan Raja. Saya pengen mengerti secara gamblang mengenai alap-alap pulung gantung itu Tuan Raja. Sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, akan sedikit saya ceritakan. Akan tetapi mohon maaf, apakah saya diperbolehkan untuk duduk? Boleh. Adi siapin bang. Silahkan Tuan Raja. Tuan Raja sudah sangatlah tua saya. Benar, beginilah kondisi saya saat ini. Baik. Mohon maaf Raja. Tongkatnya diambil bang. Baik, akan saya ceritakan tentang pendekar mata perak dan burung alap-alap pulung gantung itu. Jadi, pendekar mata perak dulunya hanyalah pendekar biasa. Akan tetapi, karena kekuatan yang sangat luar biasa dan kekejamannya, dia menjadi sangat dikenal di kalangan kami, di kalangan kerajaan-kerajaan besar. Karena pendekar mata perak itu selalu mengincar raja dari sebuah kerajaan yang sangat besar untuk mendapatkan bola matanya. Mendapatkan bola matanya. Benar. Untuk apa sebenarnya Tuan Raja? Saya pikir pendekar mata perak itu mencari bola mata dari bangsa-bangsa kerajaan untuk meningkatkan sebuah kekuatannya atau ilmu kanuragannya. Ya. Dan pendekar mata perak itu di dalam penyerangannya tidak membutuhkan pasukan sedikit pun, hanya menggunakan burung alap-alap pulung gantung itu dan pendekar mata perak itu sendiri. Jadi dia tidak memiliki pasukan sedikit pun. Akan tetapi dengan kekuatan yang dia miliki, dia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan besar. Dan yang saya ketahui, dia sudah mengalahkan 8 kerajaan besar dan mengambil 8 pasang bola mata dari raja itu. Mohon maaf Tuan Raja. Saya memotong pembicaraan. Tuan Raja alangkah baiknya berbicara dengan pelan saja agar Tuan Raja kesehatannya tidak terganggu. Terima kasih atas sarannya. Akan tetapi saya berharap besar kepada manusia ini untuk membantu menangkap
burung alap-alap Pulung Gantung itu. Karena saya sendiri sangat takut jika burung alap-alap Pulung Gantung itu kembali kepada pemiliknya, yaitu pendekar mata perak. Enggak, sebenarnya seperti ini Pak Raja. Bisa terpisahnya. Kemarin kan si Japagiri menginformasikan bahwasanya burung itu telah dikurung oleh kerajaan Gintung Wangi. Ya. Ya, Bukannya burung itu adalah milik pendekar mata perak. benar. Kok bisa di situ ya? Iya. Kesinambungannya seperti apa ceritanya? Jadi seperti ini. Karena kekejaman dari pendekar mata perak, saya selaku raja dari Gintung Wangi merasa terancam. Dan dari kerajaan lain pun sangat ketakutan terhadap pendekar mata perak itu. Jadi kami semua mengadakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan ini. Sehingga kami berencana untuk mencari di mana pendekar mata perak itu bersembunyi dan berusaha untuk mengalahkannya. Oh, berarti karena kekhawatiran Tuan Raja dan para sahabat raja-raja lainnya untuk menghentikan pendekar mata perak itu maksudnya. Benar. Dan setelah kami menemukan persembunyian dari pendekar mata perak itu, kami berusaha menyerang. Akan tetapi kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan dia hanya seorang diri. Kami dari 10 kerajaan menyerangnya. Dia sanggup untuk melawannya. Dan kami hanya bisa menangkap burung itu saja. Dengan perangkap yang telah saya siapkan. Oh, dari gabungan para jenengan raja-raja hanya mampu nangkap burungnya berarti ya Tuan Raja? Benar. Jawan berarti Burung itu telah lama ditangkap terus dikurung di kerajaan. Benar. Sesuai sepakatan para raja. Raja yang lain memilih untuk burung itu ditempatkan di kerajaan saya. Karena saya sendiri yang membuat perangkap itu. Dan kerajaan saya. mohon maaf Tuan Raja. Ini nama takutnya mungkin. Terima kasih. Ya, Dan alasan saya meminta bantuan terhadap dirimu. Ini karena berkaitan dengan manusia. Saya pikir saya pantas meminta bantuan kepadamu karena dirimu manusia. Dan alap-alap Pulung Gantung itu sudah lama saya tidak berikan makan. Pastinya dengan lepasnya burung itu akan mencari makanan. Dan makanannya adalah saripati dari manusia. Baiklah Tuan Raja. Sebelumnya mohon maaf sekali. Tuan Raja ini yang bernama siapa? Mohon maaf sekali, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Dadap Werna. Dadap perak. Dadap Werna. Dadap Werna. Dadap Werna. Baik Tuan Raja Dadap Werna. Saya menerima amanah itu. Bismillah ya Tuan Raja. Semoga dengan amanah ini saya diberikan jalan kemudahan untuk menguaknya, diberi keselamatan. Terus apakah ada informasi-informasi sehingga saya nanti bisa tahu arahnya mau kemana dan mau mulai dari mana Tuan Raja. Baiklah, dan perlu kau tahu, nama asli dari pendekar mata perak itu adalah Sanbardha.
Itu yang perlu kau ketahui. Dan saya sangat berterima kasih jika kau benar-benar ingin membantunya. Saya sudah tidak meragukan lagi kinerja dari dirimu. Karena saya sendiri sudah tidak mampu untuk menangkap burung itu dengan kondisi yang seperti ini. Dan keturunan-keturunan dari saya tidak pandai dan tidak berpengalaman dalam peperangan. Karena setelah kejadian itu, kerajaan kami tidak mengalami peperangan sedikit pun. Baiklah. Kami coba Tuan Raja. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup, kita bisa cari informasi lain aja Mas. Badra, ada yang mau ditanyakan? Cukup kali. Cukup ya? Cukup kali ini Mas. Iya loh, kasihan. Cukup Tuan Raja, nanti jika nanti ada di jalan ada yang perlu saya tanyakan, nanti saya coba panggil salah satu prajurit dari kerajaan Gintung Wangi. Capal kiri atau siapa? Baiklah. Itu Saya akan mengutus capal kiri untuk mengikutimu. Baik Tuan Raja, terima kasih banyak. Jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya mohon undur diri. Ya Tuan Raja. Terima kasih atas bantuan. Salam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Mari. Ya Mas. Baik teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu ya. Saya rangkum sedikit di sini ya. Bahwasanya pendekar Sanbadra atau yang biasa disebut pendekar mata perak itu dulunya pernah melakukan sebuah kejahatan di mana dia selalu mengincar dua bola mata. Dua bola mata itu adalah bola mata makhluk-makhluk yang bukan sembarangan, yaitu para raja. Di mana pendekar mata perak itu sudah mendapatkan 8 pasang bola mata dari para raja-raja. Sehingga para raja-raja itu, kalau di bahasa kami manusia itu, kumpulan berdiskusi untuk mengalahkan, karena si Sanbadra itu meresahkan teman-teman. Nah, tetapi karena saking kuatnya dari kerajaan si Gintung Wangi itu hanya bisa membawa atau mengalahkan si burungnya untuk dikurung di dalam kerajaannya. Untuk pendekar mata perak kita belum tahu keberadaannya di mana. Itu tadi sempat ada omongan dia nggak ada, maunya sendirian gitu loh. Ya mau sendirian tapi sangatlah kuat teman-teman. Jadi burungnya saja sudah dikurung lama di dalam kerajaan, tiba-tiba lepas karena sudah saking lamanya tidak dikasih makan, sehingga yang ditakutkan mencari makan, yaitu saripati manusia itu. Ya kurang lebih rangkumannya seperti itu teman-teman. Lebih jelasnya diputar videonya tadi ya, seperti itu. Dan jadi tadi juga disebutin alasannya ya Mas, alasan maksudnya menemui Mas Kasih itu loh. Oh itu sih alasan hoak mungkin ya. Yuk kita lanjut yuk. Kita cari pelan-pelan informasinya. Cut, nyalain ya, Cut. Udah ini. Dinyalain kameranya Bu. Udah dinyalain. Mungkin setelah saya pikir-pikir ya, karena kita tidak mempunyai arahnya kemana, tujuan kita pun belum jelas yang mengenai si pulung gantung itu, saya mempunyai ide di mana kita panggilkan salah satu makhluk yang sering berkecimpung dalam kerajaan atau kerajaan-kerajaan yang sudah tua. Karena saya pikir dengan informasi tadi tentunya kejadian itu adalah sudah lama.
dan mengancam sebuah kerajaan yang tentunya banyak yang tahu ya dari kejadian itu. Siapa kira-kira yang pas? Kilo. Kalau dulu itu peradaban bukan kerajaan. Pemanggilan. Kerajaan-kerajaan yang tua itu loh yang pernah kita ketemu lah. Raka Solo juga udah pernah tua. Belum. Baru. Mas, manggil yang apa aja nih? Ih, di sini. Yang ya, Itu bukan kerajaan, Fel. Itu bukan kerajaan. Surat, bukan surat. Surat apa tuh? Itu ponpes modern. Oh, yang Jati ya? Iya. Lupa kok. Iyalah. Ayo coba ini. Antar gaya. Kan udah jalan terus. Oh, ada karak sama minggar. Ada apa, saya- Bre? Antar saya Jakarta Rekso itu kan harusnya mengenai psikologinya Ya, iyalah coba. bapaknya. Oh, belum baca. Bungir. Ada. Ardo pak. Jangan bungir. Enggak apa bunyi. Lu. Ikut. Hah? Minyak ruwi. Kan gak apa-apa lah ya, yang kena bingung. Iya. Bingung ngomongnya ya. Yang mudah diajak komunikasi aja. Aduh, kok kan sekarang ikut itu mau Konfes. oh apa? Ya ini coba Udah ya, ikut fokus. Coba lah. dicoba belum untuk mau atau tidak karena kita sudah lama nggak bertemu kan. Iya, betul, Mas. Siang juga gitu, mandan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas, al-Qur'an coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabatku. Warahmatullahi Wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya yang ganteng? Jadi. Saudara kita. Ardopa. Oh ya, siap. Aduh, memang tidak ada kata yang lebih indah saat kita berjumpa Gimana? selain mendoakan kesejahteraan dan karunia dari Tuhan. Salam. Nih, coba sini bilangin, saya mau tanya sama kamu nih. Sini dulu nih. Memang kalian masih mengenal Ardopa? Ya kan lah sini, bilangin dulu sini nih, tak bisikin nih. Gimana kamu sama Ucup? Bagaimana kabarnya? Memang butuh kesabaran. Saya penyesuaian terlebih dahulu. Oh, iya, siap. Gimana sama Ucup? Di sana Ucup, di sini Ucup. Kenyang saya. Salah, kira si musuh. Ya, kabarnya Adopa bagaimana? Apakah baik-baik saja? Baik-baik saja, bahkan terlihat lebih baik dari pas pertama kita berjumpa dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya selamat tahun baru 2022. Semoga Ardopa semakin Jaya. jaya, ganteng dan awet muda. Yuk, Wah, tanpa memuji sudah banyak yang memuji Ardopa. tutup pinongnya. Coba. Sebelumnya mohon maaf saya mungkin mengganggu waktumu. Yang pertama jujur saya kangen denganmu. Iya. Karena telah lama saya tidak berjumpa denganmu, tentunya saya ingin tahu kabar darimu. Baik-baik saja, saudaraku. Saya mendengar kau membuat geger lagi beberapa waktu yang lalu. Geger apa? Alah, Jadi tujuan yang pertama itu Ardopa. Terus yang kedua pusing. enggak. Mau menanyakan belajarnya sudah sampai mana? Saya sudah bisa mengucapkan salam seperti yang saudaraku lihat saat ini. Oh, Salam tok. Dan tentunya Bismillahirrahmanirrahim. artinya apa Ardopa? Saya tidak berani. Ya kalau untuk arti saya mengerti. Iya. Dengan menyebut asma Allah Iya. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Cuma untuk menjabarkan. Itu tidak boleh mengaku bisa. Oh.
Saya diajarkan seperti itu karena ilmu bismillah itu sangat luas. Oh, seperti itu. Bagi orang yang rendah hati tentunya, dan bagi orang yang mau berpikir. Ya luar biasa lah itunya. Alhamdulillah. Semangat terus ya, Bapak. Mantap. Di sana lagi musim apa, Bapak? Di sana lagi musim apa? Butuh apa? Pengen apa? Enggak pengen apa-apa, nanyain, Mbok. Ini musim hujan. Musim. Semua sedang mengincar kepalamu. Oh, CS biasa kalau misalnya Iya, paling itu kena ge. Harga diri tidak ada kata. Kepalanya semakin kecil saja. Full mulut ya. Melanjutkan tadi kau mengatakan saya lagi bingung ya, Oh, Bapak. tentunya. Ya. Karena saya sudah sering menemui sahabatku ini dengan keadaan yang pusing dan Ardo pala yang menyelesaikannya. Kotor kayaknya kameranya. Pakai kain Mas. betulnya. Jadi seperti ini Bapak. Saya ingin menanyakan, apakah Ardopa pernah dengar nama seorang pendekar mata perak yang menunggangi sebuah kendaraan burung alap-alap pulung gantung? Pernah dengar enggak, Bapak? Justru di sini saya bingung. Ada masalah apa kau dengan pendekar itu? Saya tidak ada masalah apa-apa, Bapak. Tetapi saya ingin mengetahui siapa sejatinya pendekar itu, terus apa saja yang telah dilakukan oleh pendekar itu. Pendekar itu sudah lama sekali tidak dijumpai oleh makhluk lain. Ya, Paras mukanya saja terlihat terakhir itu ribuan tahun yang lalu. oh berarti mengenalnya, Bapak. Saya tidak mengenal dekat, tetapi karena perilakunya, kami semua, terutama jajaran-jajaran petinggi kerajaan, itu menjadi mengenalnya. Kau mengerti maksudku? Iya, ya, saya paham. Itu yang kau tanyakan adalah legenda manusia. Legenda. Oh, legend. Kenapa saya katakan legenda? Karena untuk manusia seumuran dirimu itu tidak pernah melihatnya, saya jamin itu. Dan yang kedua, dia sudah menghilang sangat lama. Bahkan saya sendiri mendengar namanya dan pernah melihat wajahnya dahulu kala sebelum saya menjadi penasehat kerajaan. Pada saat itu saya masih menjadi prajurit di kerajaan Sengkolo Geni, menjadi prajurit biasa. Lama banget katanya. Sangat lama. Jika kau menanyakan tentang keberadaan pendekar mata perak, saya sendiri tidak bisa meyakinkan bahwa pendekar itu masih hidup. Seperti ini, Ardopa. Tadi saya bertemu dengan seorang raja, yaitu Raja Dadap Werna. Werna. Di mana Raja Dadap Werna itu menitipkan kepada saya sebuah amanah, yaitu tentang masalah pulung gantung itu. Yang konon burung yang telah berhasil ditangkap oleh kerajaan Gintung Wangi sekarang itu lepas.
Dan bahayanya Artoba, burung itu setiap menghinggap di pemukiman warga, para rumah-rumah tempat singgah, itu akan meninggalkan sebuah bulu yang nantinya akan membuat resah si penghuninya. Jika lama-kelamaan bulu itu akan masuk ke dalam tanah dan menjadi gelu, di mana gelu adalah sebuah pusat untuk bunuh dirinya seorang manusia. Ya memang nyerangnya itu psikolog ya, psikologis itu ya. Tanpa kau jelaskan pun, Artoba lebih tahu. Jadi saya menanyakan ini tentunya saya pengen menghentikan itu semua, Pak. Terus Apakah burung itu ada? ya tentunya saya sudah bertemu langsung dengan Tuan Raja. Burung itu baru-baru saja lepas. Bukannya dahulu sudah dikurung dan rencananya akan dibunuh. Ya memang seperti itu. Ya yang ngurung itu Gintung Wangi, itu kerajaan Gintung Wangi. Yang dipimpin oleh Raja Dadap. Dadap siapa tadi? Pernah. Jujur saudaraku, saya tidak mengenal raja itu dan kerajaan itu. Akan tetapi, memang dahulu pendekar mata perak sempat membuat geger besar di wilayah yang luas. Karena kemampuan dia dalam bertarung itu sangat luar biasa. Bahkan sudah mendapatkan 8 pasang bola mata. Itu yang membuat geger. Dahulu, dia tidak memiliki pasukan sedikit pun. Dia hanya seorang diri dengan hewan peliharaannya, atau yang dia sebut sebagai pusakanya. Ya, Kepala burung gandung itu. alat-alat burung gandung itu bisa dikatakan peliharaan dan alat atau pusaka. Jadi, kedatangan pendekar mata perak itu selalu membuat geger di kerajaan dan di setiap kerajaan yang dilewati. Setiap kali ada suara kepakan burung alap-alap atau suara cuitan burung alap-alap, semua raja di kerajaan itu Gelisah. menjadi gelisah. Bahkan seorang raja yang memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, nyalinya menciut, saudaraku. Karena apa? Yang sudah dari ke-8 raja yang dibunuhnya, itu tidak ada satupun makhluk yang menyadari keberadaannya. Dan tiba-tiba, setelah gelapnya malam, di pagi hari, raja itu sudah tergeletak dengan bola mata yang sudah meninggalkan kepalanya. Keripan ya. Sangat senyap, Penyusup saudaraku. ya. Hanya ada satu tanda-tanda yang bisa kami ketahui, yaitu dari kepakan sayapnya dan 2 cuitan dari burungnya. Maka dari itu, raja-raja pada saat itu sangat benar-benar luar biasa gelisahnya, Takut sih ya, ketakutan, Bang yo. merinding, sampai jika ada burung apapun lewat, walaupun itu bukan burung dari alat-alat pulau gantung, mereka langsung bersembunyi dan meminta penjagaan diperketat. Tapi Termasuk rajaku dahulu, Raja Sengkolo Geni pun demikian. berarti sama pernah disinggahi juga atau gimana? Maksudnya mendengar kabar kayak gitu. Mendengar kabar Raja Sengkolo Geni sempat mengumpat di tempat yang sangat aman dan memperkuat benteng-benteng kerajaannya. Pada saat itu saya masih menjadi prajurit biasa. Oh berarti sistemnya neror ya. Teror ya. Tidak ada seperti itu, tidak ada teror. Pokoknya, jikalau di siang hari atau di sore hari ada suara burung alap-alap itu, bisa dipastikan di pagi harinya raja itu sudah mati. Lah sedangkan kerajaan kan luas nih. Biasanya kalau misalkan ini hujan deras nggak ada yang prajurit itu nggak ada yang tahu atau Pak? Tidak ada sampai di raja ke-8 yang terbunuh. Baru ada perkumpulan raja-raja yang berusaha untuk menghentikan pendekar mata perak itu. Dan kabar terakhir yang saya dengar,
burung itu sudah dikurung dan akan segera dibunuh. Akan tetapi saya terkejut ketika mendengar burung alap-alap itu sudah kembali lepas. Apakah ada yang pernah berhadapan langsung satu persatu Argopa dengan itu? Kerajaan-kerajaan itulah yang berhadapan langsung dengan prajurit. Prajurit mereka berkumpul untuk melawan pendekar mata perak. Akan tetapi ya seperti itu, hanya burungnya saja yang bisa dipisahkan dari pendekar itu, tidak sampai membunuhnya. Kabar burungnya, Argopa, burung itu sudah dikurung lama. Apalagi burung itu tentunya sangatlah kuat, sehingga mungkin proses pembunuhannya itu sangatlah sulit, hanya bisa mengurungnya. Ya, saya pikir seperti itu. Nah, di sini kabar buruknya, Argopa, burung itu telah lepas. Tentunya dengan lepasnya burung itu akan mencari majikannya atau Itu jangan sampai terjadi. ya makanya saya mau cari informasi itu. Kenapa tuh, Pak? Kenapa Nyi? Mengerikan. Iya. Nah, sedangkan yang memberi kabar tentang itu adalah sebuah kerajaan yang sudah tua. Sekarang kekuatan sudah dipasrahkan kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya tidak lihai dalam peperangan. Menurutmu sarannya Argopa untuk kami gimana, Argopa? Yang pertama, yang sangat harus dihindari, jangan sampai burung itu bertemu dengan majikannya. Ya. Saya pikir 10 kerajaan atau lebih pun akan sulit untuk mengalahkannya. Apalagi sampai saat ini, pastinya pendekar mata perak itu sudah semakin kuat. Saran saya, hentikanlah perjalanan dari burung alap-alap pulung gantung itu untuk menemui majikannya. Hentikanlah, jangan sampai bertemu. Atau jika tidak, setidak-tidaknya kau bisa menyelamatkan manusia dari ancaman burung alap-alap pulung gantung itu. Ya itulah Argopa, makanya saya menanyakan ini kepadamu, apakah ada arah saya harus kemana dan saya mau mulai dari mana? Tunggu dulu, yang ingin saya tanyakan, sejak kapan burung alap-alap pulung gantung itu terlepas? 2 minggu yang lalu. 2 minggu lebih Mas berarti. Ya, pertama harus kau lakukan memeriksa apakah burung alap-alap pulung gantung itu sudah menurunkan bulunya atau belum. Dia lapar. Menurut saya dia sudah menurunkan bulu-bulunya. Berarti Bapak sudah tahu jika bulunya itu jatuh itu. Saya sudah tahu. Kabar itu sudah dikenal lama. Serem betul. Begini, yang harus kau lakukan adalah mencari bulu itu jika memang sudah terjatuh. Setidak-tidaknya di pemukiman paling dekat dengan kerajaan, tempat burung alap-alap pulung gantung itu dikurung. Dan yang kedua, kau perlu membicarakan hal ini kepada sahabat-sahabat yang lain, karena ini bukan masalah kecil. Jika kau memaksakan diri untuk melawannya, maaf-maaf saja, mungkin dirimu tidak akan selamat. 10 kerajaan dibandingkan satu makhluk saja tidak sanggup, Subhanallah. apalagi dirimu. Bukan saya merendahkanmu, akan tetapi di sini ada rumus-rumus yang bisa kita pelajari. Ya makanya adanya saya memanggil dirimu itu bukti bahwasanya saya ingin mendiskusikan masalah itu. Baiklah,
tentunya saya akan menyebarluaskan berita ini agar yang lain pun lebih waspada. Terutama kerajaan-kerajaan besar yang sekarang sedang berdiri. Ini suatu legenda. Raja saja sampai mengendorkan semangatnya karena ketakutan itu. Tapi ini di Ya kalangan astagfirullah, astagfirullah. itu sudah terkenal banget ya, Bapak. Saya malah jadi mikir Adopam. Terkenal. Tapi Kau bayangkan seorang raja diambil Ih, nolok aku, Pak. astagfirullahaladzim. tanpa satu penjaga yang tahu, satu pun tidak ada yang tahu. Bayangkan, kau mati tanpa ada satu makhluk yang menyaksikannya. Tidak sempat berteriak satu kata pun. Dan Astagfirullah, kau diluluh astagfirullah. ketakutan dari suara kebakaran burung itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak ya, Bapak. Baiklah, saya pikir ada yang lebih penting daripada saya harus menjelaskan lebih panjang lagi. Karena kau sudah cukup tahu tentang itu. Saya harus memberitahukan kepada yang lainnya. Ada saja yang kau buat geger. Oh bang? Hah? Tawon? Kerjaannya. Ya, saya terima kasih Bapak atas informasi itu. Tolong sampaikan jika berita ini sangatlah penting, biar nanti langkah saya akan mudah karena permasalahan ini banyak yang tahu. Saya pamit. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Salam buat yang lain ya di sana. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ucup, amin. Salam sejahtera, Bapak. Salam rahayu. Intinya nih.